Kita mulai ya dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama kami di Obsesi Obrolan Seputar Kesehatan Masa Kini. Bersama saya Nabila Putri sebagai host, dan pada pagi hari ini sudah bersama kami narasumber untuk pada pagi hari ini bersama Dr. Trienti Batari Gunadi. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Nabila. Dokter, biasa dipanggilnya Dokter Tri. Dokter Tri. Iya. Baik. Silakan Dokter Tri untuk menyapa sobat Purwakarta semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik. Dokter Tri, gimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Baik, untuk pada pagi hari ini ya dok ya, kita akan membawakan tema seputar manfaat vaksin COVID-19 untuk anak sekolah usia di atas 12 tahun ya dok ya. Iya. Baik dok. Alhamdulillah saat ini untuk sasaran penerima vaksin sudah sampai ke anak sekolah ya dok ya. Setelah sebelumnya ke tenaga kesehatan ya dok ya, pelayan publik, kemudian ada ke disabilitas, ODGJ, ibu hamil dan ibu menyusui, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai ke anak sekolah. Nah, untuk mengetahui manfaatnya atau mungkin Bapak Ibu masih ada yang khawatir ya dok ya, anaknya harus nggak sih dikasih vaksin COVID-19 seperti itu ya dok ya. Oleh karena itu, Sobat Purwakarta bisa menyaksikan live Instagram kami sampai akhir ya dok ya. Semoga setelah menonton Instagram ini, live ini, jadi ada motivasi, jadi ada informasi ya dok ya, yang didapatkan sehingga anaknya yakin untuk diberikan vaksin. Ya, harus yakin ya, amin. Oke dok. Sebelumnya kita mau mengingat kembali nih dok, mengenang masa lalu tentang sejarah vaksin, sejarah COVID-nya dulu nih dok. Seperti apa dok? Silakan dokter. Iya, yang kita bahas di sini sekarang kan penyakitnya disebutnya COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 ya, 19. Itu dulunya berasal dari kasus ini ditemukan kan berasal dari negara Cina, daerah Wuhan. Untuk virusnya sendiri dinamakan SARS-CoV-2, yaitu menyerang sistem saluran pernapasan. Sebenarnya sama ya, keluarganya sama dulu yang pernah pernah wabah juga seperti MERS, SARS juga. Sebenarnya keluarganya, maksudnya kalau dibilang keluarga, satu keluarga lah virus yang sekarang kita lagi perang ini gitu. Baik dok. Berarti kurang lebih virusnya ini sama seperti virus MERS ya dok ya? Iya. Karena sama-sama menyerang pernapasan. Iya. Baik dok. Ini untuk COVID-19 sendiri sudah ada sejak tahun 2000. Iya, pertama kali dia kasusnya ditemukan itu waktu itu tahun 2019. 2019 sampai saat ini ya. Iya, masih ada nih kasus baru ya. Baik dok. Nah, untuk mencegah terkena virus COVID-19 ini ya dok ya, selain dengan patuh protokol 5M, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan, sama membatasi mobilisasi, sekarang sudah ada vaksin ya dok ya, vaksin COVID-19. Nah, untuk vaksin COVID-19 itu sendiri seperti apa dokter? Iya, jadi kita mulai dari istilah dulu vaksinasi ya atau imunisasi. Kita pasti kalau buat anak apalagi ya familiar banget dengan kata imunisasi. Sebenarnya untuk imunisasi sendiri ini adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar ketika kita nantinya terkena suatu penyakit ini kita bisa tidak sakit atau setidaknya jadi gejalanya ringan gitu. Nah, untuk vaksin sendiri itu apa? Vaksin itu adalah produk biologis yang diberikan dan diharapkan nanti efeknya itu memberikan kekebalan di tubuh kita seperti itu. Baik dok. Jadi kurang lebih sebenarnya untuk vaksin COVID-19 ini sama seperti imunisasi pada balita ya dok ya? Umumnya secara keseluruhan tuh konsepnya sama ya. Konsepnya adalah untuk menimbulkan kekebalan dalam tubuh kita spesifik terhadap penyakit
COVID-19 ini. Jadi untuk supaya tubuh kita punya kekebalannya ya dok ya, untuk menghadapi virus. Oke dok. Kemudian untuk cara kerja vaksinnya seperti apa? Cara kerja vaksinnya sendiri ya, jadi dia kan kita masukkan ke dalam tubuh, biasanya kan udah pada tahu ya kalau divaksinasi umumnya ternyata disuntik, diinjeksi gitu. Nah itu produknya masuk ke dalam tubuh kita, nanti akan dikenali oleh sistem pertahanan tubuh kita ya. Jadi nanti sistem pertahanan tubuh kita akan mengenali apa yang ada dalam produk vaksin itu, sehingga muncul respons sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Jadi nanti ketika di kemudian hari virusnya masuk ke dalam tubuh kita, kita sudah punya kekebalan yang spesifik terhadap virus tersebut. Jadi dengan diberikan vaksin ini, tubuh bisa mengenali ya dok ya? Iya, bisa mengenali, membantu melawan juga, dan mengingat untuk di kemudian hari, oh ini virus saya sudah tahu gitu. Jadinya tidak akan ini ya, efeknya misalkan jika terkena tidak seberat. Iya, jadi diharapkan itu salah satu manfaat dari vaksinnya itu adalah bisa kita tidak sakit atau setidaknya gejalanya itu tidak berat, jadi kita hanya gejalanya ringan seperti flu biasa aja. Jadi malah bisa tidak terkena ya dok ya? Iya. Ataupun gejala yang ditimbulkan bisa ringan ya dok? Iya. Baik dok. Untuk manfaat dari vaksin nih dok, yang ditunggu-tunggu nih dok, sama bapak ibu semua yang lagi menyaksikan, bagaimana dok? Iya. Ya manfaat dari vaksinnya itu kan tadi pertama memberikan perlindungan pada diri kita terhadap penyakit COVID-19. Kemudian juga memberikan perlindungan kepada orang lain, kepada keluarga, lingkungan sekitar dengan adanya yang dinamakan herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, apa ini yang dinamakan kekebalan kelompok? Ini adalah suatu efek secara tidak langsung yang didapatkan dari pemberian vaksin secara massal. Contohnya seperti ini, misalkan dalam suatu kelompok ada 10 orang ya. 10 orang apabila hanya satu yang diberikan vaksinasi, dia hanya misalnya dia karena sudah divaksinasi kan diharapkan dia memiliki kekebalan nih spesifik terhadap virus COVID-19 ini. Nah tapi karena hanya satu yang punya kekebalan, 9 laginya tidak, tentunya rantai penularannya sulit untuk diputus. Jadi tetap di 9 orang itu 9 orang itu tetap akan bisa saling menularkan. Kemudian juga yang satu jadi bisa ikut sakit juga gitu kan, karena vaksin ini tidak sepenuhnya akan absolut gitu ya, pasti mencegah kita terkena COVID-19. Kalah sama yang tidak vaksin. Iya, kalah kan. Nah beda dengan halnya dengan misalkan dari 10 orang itu 8-nya sudah divaksinasi, tentunya akan sulit juga. Misalkan virus itu dia itu kan tidak bisa berkembang biak di luar sel, di luar tubuh kita. Jadi kalau sebenarnya dia berkeliaran saja di luar, tidak masuk ke dalam tubuh, tentunya dia tidak akan memperbanyak diri. Nah, karena dengan adanya 8 orang ini sudah terlindungi, tentunya rantai penularannya bisa kita putus, karena 8 orang ini akan bisa membantu 2 orang yang tidak tervaksinasi, jadinya terbantu, terlindungi. Itulah yang disebut dengan kekebalan kelompok. Jadi dengan diberikan vaksin ini efeknya luar biasa ya dok ya? Iya, selain kita melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan lingkungan sekitar. Baik dok, melindungi keluarga dan lingkungan sekitar ya dok ya? Baik dok. Kemudian untuk penerima vaksin dok, itu siapa saja dok yang harus diberikan vaksin? Untuk yang awal pertama kali kan kita diketahui untuk yang penerima vaksin itu usia dia 18 sampai 59 tahun, terus kemudian juga bertambah untuk lansia juga sudah diberikan di atas 60 tahun. Yang awal-awal itu yang garda terdepan seperti tenaga kesehatan, terus tuh yang rentan gitu kan, komorbid seperti itu, kemudian juga pejabat publik seperti itu kan awal-awal. Nah sekarang sudah diberikan rekomendasi juga untuk anak-anak di atas 12 tahun atau 12 sampai 17 tahun itu untuk diberikan vaksinasi juga. Baik, jadi awalnya untuk usia lebih dari atau sama dengan 18 tahun ya. Sekarang sudah diperbolehkan untuk anak 12 sampai 17. 12 sampai 17 tahun. Baik dok. Kemudian dok, pertanyaan
yang banyak ditanyakan. Untuk anak ini perlu nggak mendapatkan vaksin COVID-19? Kenapa? Tentunya perlu ya. Di sini anak juga bisa terkena COVID. Ada kasusnya gitu kan, anak terkena COVID-19. Nah, dengan mendapatkan vaksinasi, dia juga diberikan perlindungan terhadap penyakit COVID-19 seperti halnya pada orang dewasa. Kemudian juga anak menjadi salah satu rantai penularan tentunya, karena kan misalkan dari ibunya terus tularkan ke anaknya, anaknya ternyata misalkan tidak bergejala atau bagaimana gitu kan, bisa kembali menularkan ke orang dewasa di sekitarnya. Jadi anak pun perlu diberikan vaksinasi COVID-19 karena salah satu maksudnya bagian dari populasi kan gitu. Karena sekarang juga mobilitas anak juga sudah tinggi, terus kemudian anak juga sekarang sudah mulai tatap muka ya sekolahnya. Jadi tentunya perlu diberikan vaksinasi COVID-19 ini untuk suatu bentuk pencegahan. Jadi salah satu pencegahan dari penularan COVID-19 ya dok ya, mendapatkan vaksin, terutama saat ini sudah mulai tatap muka. Baik dok. Untuk pemberian COVID-19 pada anak nih dok, aman atau tidak? Iya vaksinnya. Untuk vaksinasi COVID-19 pada anak tentunya apabila sudah direkomendasikan ya, untuk yang sekarang saya berpatunya pada rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Itu bulan Juni keluarnya, yaitu sudah direkomendasikan untuk diberikan vaksinasi pada anak 12-17 tahun dan berdasarkan uji klinisnya juga, karena setiap produk obat maupun vaksin itu pasti dilakukan uji klinis tertentu untuk melihat ya keamanannya, efikasinya, dan ini sudah terbukti aman untuk anak usia 12-17 tahun. Baik, sudah teruji aman, jadi tidak usah khawatir lagi. Iya, kemudian juga kita kan selama pandemi ini untuk pengeluaran vaksin apakah boleh digunakan atau tidak di masyarakat sudah pastinya melalui persetujuan BPOM gitu. Sudah persetujuan BPOM dan juga sudah disetujui oleh MUI ya dok ya, halal dan aman insya Allah. Ini dok, bagi sobat Purwakarta semua, mungkin ada yang ingin bertanya bisa langsung ditulis di kolom komentar ya dok ya, nanti akan kita jawab. Ini kebetulan sudah ada yang bertanya nih dok, dari Regani Berry. Permisi dok, kalau saya umur 24 tahun tetapi mentalis saya masih 11 tahun, apakah boleh divaksin dok? Iya, ini masalah seperti pada disabilitas ataupun ODGJ ya, jadi memang sudah boleh. Karena kan kita di sini menghitungnya usia fisik gitu, seperti itu. Jadi kemarin juga di Puskesmas Kecamatan Purwakarta ini kita juga sudah untuk memberikan vaksinasi kepada ODGJ dan disabilitas fisik lainnya juga sudah diberikan vaksinasi. Jadi untuk Mas Regane ya, jadi boleh diberikan vaksin. Baik dok. Ini ada pertanyaan selanjutnya dok dari Yosfarhan. Dokter Tri izin bertanya, apakah vaksin COVID-19 untuk anak usia di bawah 18 tahun bakalan ada atau tidak ya dok? Iya, jadi sebenarnya untuk saat ini kan belum disetujui ya kalau di kita untuk pemberian anak di bawah 12 tahun karena masih mempertimbangkan keamanannya. Jadi memang saat ini penelitiannya memang sudah mulai dilakukan untuk anak di bawah 12 tahun. Jadi mungkin kita bisa menunggu ya. Kita mulai dulu dari anak di atas 12 tahun yang mobilitasnya lebih tinggi lah dibandingkan anak-anak di bawah usia 12 tahun. Jadi untuk saat ini usia 18 lebih dari 12 tahun dulu ya kan? Iya. Untuk kurang dari 12 tahun menunggu adanya edaran terkini, rekomendasi ini ya, rekomendasi dari IDAI, dari WHO itu pasti akan ada ininya pengumumannya lah kalau kita bilang ya. Jadi setahu saya masih dalam tahap penelitian untuk vaksinasi di bawah usia 12 tahun. Baik dok. Kemudian kita masuk lagi nih dok ke informasi yang akan kita berikan. Untuk selanjutnya jenis vaksin dok yang bisa diberikan kepada anak seperti apa dok? Untuk jenis vaksin yang bisa diberikan pada anak, kita masih umumnya diberikan yang aman ya. Memang yang aman diberikan itu Sinovac sudah aman diberikan kepada anak.
Kemudian juga kayak kemarin itu saya baru tahunya ini Sinovac, karena Sinovac juga memang di yang sudah di masyarakat luas itu adalah Sinovac sudah disetujui, dan Sinovac ini adalah jenisnya itu kalau Sinovac kan mereknya ya, kalau jenisnya sendiri adalah yang inactivated virus, jadi virusnya itu dibunuh lah istilahnya atau diinaktivasi, jadi dia masuk ke dalam tubuh itu sebenarnya sudah gak bisa ngapa-ngapain lah dibilangnya gitu kan, jadi hanya sebagai model untuk sistem pertahanan tubuh kita tuh mengenali mereka gitu, jadi itu aman buat anak-anak. Untuk rentang waktunya bagaimana, Dok? Untuk rentang waktunya, jadi kan ini diberikan vaksin 1 dosis pertama yaitu 0,5 mili. Biasanya diberikannya di sini ya, di ini otot deltoid di sini di lengan. Kemudian jarak ke jarak ke vaksin dosis keduanya itu 28 hari sampai 1 bulan kan. 28 hari sampai dengan 1 bulan ya, Dok ya. Lebih baik kurang dari 28 hari atau lebih dari, Dok? Sebenarnya kalau dari rekomendasinya kan dulu yang pertama itu 14 hari, kemudian ditutup lagi lebih bagus itu 28 hari dicapai optimal. Nah tapi kan ada beberapa kondisi ternyata mungkin anaknya jatuh sakit atau bagaimana, sama seperti hamil dewasa, jadinya diundur tidak apa-apa, jadi secepat mungkin setelah dia sudah sehat kembali bisa langsung diberikan dosis vaksin kedua. Jadi lebih baik mundur aja ya, jangan kurang dari 28 hari ya. Kita berharapnya itu respon sebenarnya optimal. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Eca Camarica. Vaksin dosis 1 masih ada tidak, Dok? Vaksin dosis 1 tentunya masih ada ya, karena capaian ini di puskesmas sepertinya. Oh, di kita masih ada, tentunya masih ada, karena kan capaiannya juga belum tercapai sepenuhnya, pasti tetap akan diberikan penyediaan untuk vaksin dosis 1. Ini untuk tiket vaksin sekilas info, jadi sudah terpenuhi sampai dengan tanggal 17 September. Jadi kalau yang ingin mendapatkan tiket vaksin lagi bisa di follow dulu sosial media Puskesmas Purwakarta, nanti kami informasikan kembali jika tiket vaksinnya sudah bisa diberikan. Ayo di follow IG-nya. Follow IG dan juga Facebook ya, Dok ya. Baik, Dok. Kemudian untuk syaratnya, Dok, anak mendapatkan vaksin COVID-19 seperti apa, Dok? Sebenarnya secara umum itu tadi dia memenuhi rentang usianya yaitu 12 tahun ke atas dan juga dalam kondisi yang sehat. Nah, kemudian untuk apabila dia ada kondisi-kondisi tertentu, penyakit-penyakit tertentu, misalkan ada nih, ini beberapa langsung saja yang masuk ke kontraindikasinya, misalkan dia demam di atas 37,5 itu ditunda. Kemudian apabila dia punya penyakit-penyakit kronik, misalkan dia punya hipertensi, punya gula, seperti itu perlu surat kelayakan dari dokter penanggung jawabnya, misalkan dari dokter anaknya kayak gitu. Kemudian juga pasca imunisasi kurang dari 1 bulan, maksudnya pasca imunisasi yang lain. Nah, jadi amannya itu di antara vaksinasi COVID-19 1 bulan sebelum dan 1 bulan dalam rentang waktu 1 bulan sesudah itu jangan dilakukan imunisasi yang lain gitu. Jadi di rentang 1 bulan antara vaksinasi COVID-19 dan imunisasi yang lainnya. Kemudian juga penyintas COVID-19 kurang dari 3 bulan itu juga ditunda terlebih dahulu untuk vaksinasi pada anak ya. Kemudian dia misalkan punya kanker, dalam kemoterapi, dalam radioterapi, itu juga perlu dikonsultasikan ke dokter penanggung jawabnya. Jadi penyakit-penyakit kayak defisiensi imun, misalkan dia konsumsi steroid gitu, itu perlu ditunda terlebih dahulu. Pokoknya semuanya penyakit-penyakit yang dia memang sudah kronik, sudah lama, dan penyakit berat perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter spesialis untuk mendapatkan surat kelayakan vaksinasi COVID-19. Baik, jadi itu yang tidak boleh divaksin ya, Dok? Atau ditunda, ditunda vaksin. Ada anak demam ya, Dok? Kemudian hipertensi, gula tidak terkendali. Kemudian juga dia konsumsi imunosupresan berat, itu perlu ditunda. Dia juga ada penyakit kanker sedang dalam kemoterapi atau radioterapi,
dia ada defisiensi imun primer, kemudian dia juga ada penyakit autoimun yang tidak terkendali, itu juga perlu ditunda dan dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis anaknya. Jadi yang penting harus dikonsultasikan ya dok ya? Iya. Ke dokter yang sedang menanganinya. Baik dok. Kemudian untuk mendapatkan vaksinnya nih dok, anak di mana dok? Untuk vaksinasi anak sendiri sebenarnya sama ya seperti vaksinasi dewasa, karena juga kita pemberiannya sama kan. Itu bisa di puskesmas, di klinik, dan di instansi-instansi yang menyelenggarakan vaksinasi massal. Dan saat ini juga kalau puskesmas Kecamatan Purwakarta ini sudah bekerjasama dengan sekolah-sekolah ya untuk memberikan vaksinasi kepada murid-muridnya. Contohnya kalau di sini kita sudah ada SMA Negeri 2 KS, kemudian juga ada satu MTS Al-Jauharun Naki ya, ada susah ya namanya. Tapi tetap harus nunggu ya karena ada ini kan banyak ya murid di sini di Kecamatan Puskesmas Purwakarta, jadi harus deal ya kan. Jadi bagi anak muridnya yang ingin divaksin nanti tunggu informasi selanjutnya ya dok ya, akan memberikan informasi. Baik dok. Kemudian ini dok, yang tidak boleh dilakukan sebelum dan sesudah mendapatkan vaksin COVID-19 bagaimana dok? Iya, kalau ini sendiri tentunya ya, misalkan sebelum vaksinasi kita harus jaga kesehatan, minum cukup, makan gizi seimbang. Pada umumnya kita juga tetap harus menjalani protokol 5M, protokol kesehatannya yang tetap dijalani, dan sesudah vaksin juga diusahakan jangan aktivitas fisik terlalu berat, dihindari terlebih dahulu setelah vaksin. Kemudian juga tetap konsumsi konsumsi gizi seimbang, minum cukup. Nah, dan jangan lupa ini yang pasti kayak karena saya sudah divaksinasi COVID, nggak apa-apa dong ya saya nggak pakai masker, saya nggak 5M, tentunya tidak boleh. Tidak boleh, harus dicatat itu ya, mau sebelum vaksin, sesudah vaksin, kita tetap harus menjalankan protokol 5M. Tetap protokol 5M-nya harus selalu dijalankan. Ya, karena tadi yang sudah saya bilang di awal, si vaksinasi ini tidak absolut sepenuhnya ya mencegah kita untuk terkena penyakit. Belum tentu kita bisa saja kan yang tadi saya bilang gejalanya ringan. Jadi ternyata kita karena kita memang sudah divaksin, yang harusnya kita berat, kita ternyata hanya menjadi tanpa gejala gitu kan. Nah, dengan kita hanya tanpa gejala malah lebih mengkhawatirkan ya, karena kita nggak ada gejala, jadi kita kayak nggak was-was kayak jadi ternyata kita nggak pakai masker terus menularkan lagi ke orang-orang di sekitar. Jadi tetap ya vaksinasi COVID-19 juga harus tetap dijalani protokol 5M-nya. Oke dok. Nah ini yang sedikit dikhawatirkan juga nih dok, sama orang tua. Kalau setelah vaksin ini ada efek sampingnya nggak dok? Nah, jadi untuk vaksinasi sama seperti ini ya, kayak dulu kita jangankan dulu, sekarang berarti kan kalau orang tua pasti punya dede bayi atau anak balita itu kan masih ada yang diimunisasi. Bu, ini nanti habis imunisasi demam ya gitu. Nah, ini sama halnya seperti itu. Jadi ada yang dinamakan dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi itu adalah suatu kondisi medis yang timbul berkaitan dengan vaksinasi itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya dari uji klinis yang dilakukan vaksin COVID-19 ini sendiri pada anak, untuk KIPI-nya sendiri atau reaksinya sendiri itu ringan ya hitungannya, hanya demam ataupun nyeri otot di sekitar area suntikan. Yang reaksi berat itu setahu saya sangat jarang terjadi. Jadi umumnya untuk yang dari penelitian yang uji klinis untuk pada anak usia 12-17 tahun ini, reaksinya paling sering yaitu yang ditimbulkan itu hanya nyeri pada daerah suntikan gitu. Kalau dari tetangga saya nih, teman-teman yang ada di sini katanya pada bilang lapar sama ngantuk. Efeknya gimana itu? Lapar sama ngantuk itu mungkin kalau mau rasa lelah kali ya, rasa lelah. Tapi kalau untuk seperti jadi lapar, jadi ngantuk,
itu kurang berkaitan ya sama KIPI tadi itu. Mungkin itu kayak karena sebelumnya tegang mungkin nih ya, tegang terus jadinya setelah itu kayak ngantuk karena udah lega atau jadinya lapar. Tadinya tegang susah makan ya dok ya, habis disuntik udah jadi biasa lagi. Iya. Makan lagi gitu ya. Baik dok. Kalau misalkan ada yang demam gitu, Iya. yang harus diberikan seperti apa dok penanganannya? Apabila terjadi demam 37,5 ya kita demam, kalau dia demam bisa dikompres hangat. Tapi apabila misalkan agak bengkak, merah, diare suntikan setelah vaksin itu bisa diberikan kompres dingin. Tapi kalau demam seluruh tubuh ya itu lebih baik diberikan kompres hangat. Apabila 48 jam setelah, maksudnya 48 jam itu masih demam, bisa dibawa ke tenaga kesehatan karena biasanya si KIPI ini apabila ringan sifatnya sementara dan bisa hilang sendiri. Jadi ini sangat jarang sebenarnya dok ya. Iya. Jadi kalau misalkan demam bisa dikompres hangat dulu ya dok ya. Iya, dikompres hangat. Kalau yang dirasakan itu biasanya bengkak atau nyeri di daerah suntikan bisa dikompres dingin. Nah kalau kapan ya dok harus ke fasilitas kesehatan? Iya, tadi itu kalau dia ada reaksi berat, misalkan dia pingsan atau apa, tapi itu sangat jarang terjadi ya. Atau dia tadi yang saya bilang itu demamnya itu di atas 37,5 kita bilang demam, itu dia berlangsung lebih dari 48 jam, itu bisa dibawa ke pelayanan kesehatan. Jadi demamnya jika lebih dari 48 jam. Baik dok. Ini kita tidak terasa dok, sudah setengah jam menemani sobat Purwakarta semua. Mungkin ada pesan yang ingin ditekankan dok kepada sobat Purwakarta yang sedang menyaksikan. Ya karena di sini kita topiknya manfaat pada anak di atas 12 tahun ya. Yang pastinya ini vaksin pertama sudah terbukti aman, sudah mendapatkan rekomendasi dari IDAI dan sudah mendapatkan izin dari BPOM untuk dilakukan vaksinasi kepada anak. Jadi jangan khawatir untuk para orang tua, kemudian juga anak-anak yang sudah di atas 12 tahun pastinya sudah punya pendapatnya sendiri. Jangan khawatir, ini juga aman dan manfaatnya banyak. Tadi selain memberikan perlindungan terhadap diri sendiri, memberikan perlindungan juga terhadap lingkungan sekitar dan keluarga. Apalagi sekarang kan sudah masuk lagi tatap muka, pasti mobilitas dan interaksi dengan orang lain akan lebih banyak. Jadi diharapkan dengan adanya vaksinasi pada anak 12-17 tahun ini mampu menurunkan angka kasus juga dan bisa memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang sekarang sekolahnya tatap muka. Dan jangan khawatir efek sampingnya, insya Allah ringan kalau ada, dan yang itu kebanyakan juga ringan, dan yang berat pun dari kasus yang ada sampai sekarang itu sangat jarang terjadi. Nah ini vaksin ini lebih banyak manfaatnya ya dok ya? Iya, lebih banyak manfaatnya dibandingkan kita kekurangan dan kekhawatiran yang bisa terjadi ya. Baik dok, jadi jangan takut untuk vaksin ya dok ya? Iya. Baik dok. Terima kasih Dr. Tri sudah memberikan informasinya pada pagi hari ini. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat bagi sobat Purwakarta. Amin. Terima kasih juga sobat Purwakarta yang sudah menyaksikan live Instagram kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata ataupun perilaku. Semoga sobat Purwakarta bisa mengambil informasi yang telah kami berikan ya dok ya. Kami kembali lagi 2 minggu yang akan datang dengan tema yang berbeda. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.